Selamat hari Minggu.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Haleluya, hari Minggu.
Yang ke-13, pertanyaan WIK hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WIK di WIK 1 di Tuan Rumahi keluarga pengurus WIK 1 di GSG. Yang ketiga di Tuan Rumahi keluarga Sentua B Simamora Boru Marbun di Konsistori. WIK 5 di Tuan Rumahi keluarga J Purba Boru Simajuntak di Jalan Hanali S Klaster Sentu Bebakan Blok F Srengseng Sawah. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 1, 3, dan 5. Yang ke-14, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Lemoti Sumarzat Tambunan, anak dari Bapak Sentua Lontur Tambunan dan Ibu Lasmita Kartini Boru Panggabean, jemaat HKBP Mampang Perapatan WIK 1 dengan Jasmine Darwin, jemaat HKBP Mampang Perapatan WIK 1, anak dari Bapak Krisdianto Darwin almarhum dan Ibu Sartimin J. Ginting almarhum, pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 8 bertempat di HKBP Mampang Perapatan. Yang ke-15, warga jemaat sakit. Firman Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkau puji-pujianku. Yeremia 17 ayat 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Yang ke-17, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Kita bernyanyi. Mengikuti jalan salibmu, serta 'Ku, 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 '
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Manginang. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh memperhatikan dalam hatinya masing-masing. Ketentraman di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satu pun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini dengan sebuah topik minggu, yaitu semua janji Tuhan dipenuhi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apabila pada minggu hari ini kita akan berbicara tentang janji Tuhan yang tidak pernah gagal atau selalu terpenuhi, maka kita juga berarti berkaitan dengan memahami juga apa itu janji. Ketika kita berbicara tentang janji dalam kehidupan manusia, manusia itu tidak pernah terlepas dari yang namanya janji. Banyak sekali janji yang sudah mengitari kehidupan kita sampai sejauh ini. Namun pemahaman tentang janji itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama pengalaman manusia, dan juga dipengaruhi oleh relasi yang dialami atau relasi yang ada dalam kehidupan manusia. Kenapa berbicara tentang pengalaman? Mulai dari kecil kita sudah diberikan janji. Contohnya apa? Kita masih kecil, orang tua sudah bilang kepada kita, "Nak, cepatlah mandi ya. Papa janji, kalau kamu nanti mandi baik, artinya mandi yang bersih, jangan nakal-nakal, artinya langsung mandi. Papa janji, nanti abis kamu mandi, kita langsung pergi jalan-jalan ya. Kita pergi ke sana, ke taman nanti kita." Benar ya Pak? Iya benar, mandilah. Lalu akhirnya kita akan pergi mandi dan melakukan segala yang diminta oleh orang tua kita, karena kita berpegang pada janjinya bahwa dia akan membawa kita jalan-jalan. Itu dari kecil. Kemudian besar juga, Mama janji sama kamu, kalau kamu bisa ranking tahun ini, kelas ini, Mama akan kasih kamu kado apapun yang kamu mau. Beneran Mah? Iya. Tapi harus ranking ya, antara 1 sampai 3, nggak boleh lebih. Oke Mah, aku akan belajar. Lalu anak itu akan belajar dengan sungguh-sungguh karena dia mengingat janji itu. Tapi apakah yang terjadi ketika ternyata setelah selesai mandi, papanya tidak membawa anak-anak itu jalan-jalan? Maka anak itu akan mengingat bahwa berarti janji papa ini hanya untuk supaya aku nurut. Janjinya omong kosong. Lain kali papanya nyuruh, dia akan mulai berpikir, enggak waktu itu juga papa janji, papa enggak tepatin, bohong, enggak mau aku mandi. Dan apa yang terjadi juga ketika ternyata anak itu juara kelas dan ternyata apa yang dia mau tidak dikasih, karena dia minta sesuatu hal yang begitu besar dan mamanya enggak kasih, akhirnya dia akan berpikir bahwa mama ini bohong, waktu itu katanya apapun yang kuminta akan dikasih, ternyata enggak dikasih. Maka dia akan memahami bahwa
ternyata janji itu tidak selalu ditepati. Ketika orang mengalami peristiwa itu dalam hidupnya, pengalaman dari hidupnya, maka dia akan memahami juga bahwa janji itu ternyata tergantung dari situasi. Ditepati atau tidak tergantung dari situasi. Maka orang itu akan bertumbuh dengan memahami, begitulah definisi dari janji. Pemenuhannya atau ditepati atau tidak tergantung dengan situasi yang sedang dihadapi. Demikian pula ketika kita bertumbuh besar, janji ini sangat akrab juga dengan kehidupan berpolitik ya, menginang Bapak Ibu. Kalau orang sudah mau memperoleh sesuatu, misalnya dia mau menduduki sebuah jabatan, dia akan berikan banyak sekali janji. Ini biasanya menjelang-jelang mau ada pemilihan kan, janji itu bertebaran di mana-mana. Sangat luar biasa janjinya, hebatnya luar biasa. Tapi ada kalanya ketika sudah naik, sudah menjabat, ditagih janjinya, lalu akan mulailah tercipta, oh itu kenapa tidak bisa begini karena keadaannya begini, tidak bisa begini karena keadaannya begini. Maka kita juga mengalami yang namanya janji, memahami juga yang namanya janji, bahwa janji itu ternyata juga tentang kepentingan. Maka manusia akan juga memahami bahwa janji itu juga berarti tentang kepentingan. Ketika kepentingan tidak ada, maka ditepatinya belum tentu juga. Ketika kita berbicara tentang janji, maka kita akan juga misalnya dengan seseorang, kita berjanji bertemu dengan seseorang, lalu kita bilang, kita janji hari apa ya ketemu, oke hari Sabtu aja ya jam segini. Lalu kita akan memberikan waktu dan akhirnya kita bisa bertemu di hari itu, janji. Secara umum Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika berbicara tentang janji, manusia memahami bahwa janji itu ada ukuran yang dapat dilihat, ada sebuah waktu yang dapat diukur, ada sebuah waktu yang dapat diprediksi, sehingga ketika itu tidak terrealisasi sesuai dengan waktu yang sudah diukur atau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka itu berarti janji itu tidak akan pernah terjadi. Itu berarti janji itu tidak akan digenapi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kerap kali juga terjadi, kita menjadi memahami cara Allah memenuhi janjinya sebagaimana kita memahami apa itu janji dalam relasi kita dengan manusia yang lain. Dalam relasi kita dengan manusia yang lain. Ketika kita mengalami sebuah pengalaman di mana ada janji yang diberikan orang tua tidak bisa ditepati dengan situasi, maka ini berpotensi membuat kita memahami, berarti janji Tuhan pun tergantung situasi. Kalau situasi hidupku tidak memungkinkan, maka janji itu tidak akan digenapi. Kita bisa memahami demikian, karena kita punya pengalaman itu. Lalu ada juga orang yang menjadi memahami bahwa berarti janji Tuhan itu pun tergantung kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan ada kepentingan, maka itu akan digenapi, tapi kalau tidak ada kepentingan, Tuhan tidak akan genapi janjinya. Apa yang dialami dalam pengalaman kita dalam hubungan antar manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari, kerap kali mempengaruhi cara kita memandang bagaimana Allah memenuhi janjinya. Ketika kita memahami janji secara terukur dan ada waktu yang bisa kita lihat, ada waktu yang bisa ditentukan, maka kita akan memahami bahwa begitulah seharusnya pemenuhan janji Allah. Harusnya bisa saya lihat, harusnya bisa terukur, harusnya bisa ada waktu yang jelas. Kita menjadi memahami demikian, sehingga ketika ada waktu yang menurut pikiran kita seharusnya terjadi, kita akan menganggap bahwa Tuhan ini ngomong doang. Tuhan janji menyertai, Tuhan janji menyembuhkan, udah sekian lama kenapa aku belum sembuh? Tuhan janji memberikan aku kebahagiaan dan sukacita, tapi kenapa hidupku begitu banyak pergumulan? Di mana waktu itu? Maka manusia akan meminta kejelasan kepada Tuhan. Karena kita memahami waktu kita yang jelas, harus seperti itulah Tuhan memenuhi janjinya.
Dan di sini kerap kali orang percaya berbenturan dalam memahami bagaimana cara kerja Allah dalam memenuhi janjinya. Dan dengan firman Tuhan hari ini kita belajar dalam fakta sejarah historis yang tercatat di Alkitab bahwa pemenuhan janji Allah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, tapi dalam waktu yang tidak dapat diprediksi pada saat itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, pada akhirnya bangsa itu bisa sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Akhirnya setelah keluar dari perbudakan, mengalami berpuluh-puluh tahun, 40 tahun keliling di padang gurun, Tuhan memberikan janji kepada siapa pada awalnya? Abraham. Kamu, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Janji itu sampai kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kepada Abraham. Tapi apakah Abraham melihat bangsa itu masuk ke tanah Kanaan? Tidak. Dia sudah mati, dia sudah meninggal pada saat bangsa itu akhirnya masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dia tidak melihat, bahkan Musa sendiri tidak bisa melihat sampai ke sana. Tapi Yosua yang pada akhirnya bisa membuat bangsa itu, memimpin bangsa itu akhirnya tiba di tanah Kanaan. Dan kita melihat dalam firman Tuhan hari ini bahwa janji Allah pada akhirnya digenapi, meskipun kepada siapa dia berjanji, ternyata orang itu tidak melihat sampai akhir hidupnya. Tapi apakah itu berarti janji Tuhan tidak digenapi? Ternyata digenapi. Jadi dengan ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan kita memandang bahwa ketika Tuhan memberikan janji harus kita sendiri yang melihat. Ketika Tuhan berikan janji kepada kita, jangan kita berpikir harus kita lihat sendiri dengan mata kita. Terjadi di depan mata kita. Tidak, karena firman Tuhan ini jelas mengatakan Abraham tidak melihat, tapi Tuhan yang Tuhan janjikan akhirnya memang benar-benar terpenuhi. Dan karena itulah dalam firman Tuhan hari ini, ketika akhirnya bangsa itu sampai, di sini dikatakan Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Janji itu diberikan dari nenek moyang mereka katanya, dan pada akhirnya bangsa itu bisa menikmatinya. Dan di sini juga dikatakan Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru yang juga Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, dijanjikan kepada bangsa itu setelah segala hal yang mereka alami, setelah segala kepahitan, setelah segala tantangan di dalam perjalanan di padang gurun, pada akhirnya ketentraman mereka peroleh di tanah Kanaan. Janji Tuhan kembali dipenuhi. Dan ketika itu dikatakan juga pada akhirnya Yosua mengatakan segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Yang dilakukan oleh Yosua di sini bukan sedang menatap ke depan. Bukan sedang menatap ke depan, tapi yang dia lakukan adalah menoleh ke belakang. Yosua sedang menoleh ke belakang dan mengajak bangsa itu, ayo lihat ke belakang. Lihat apa yang sudah kalian lalui selama ini, dan lihatlah, ternyata pada akhirnya kita sampai di tanah ini setelah semua yang kita hadapi bersama. Jadi Yosua tidak langsung mengajak bangsa itu lihat apa yang kita miliki. Akhirnya karena sebelumnya sudah ada pembagian tanah ya di tanah perjanjian itu. Lihat begitu banyaknya yang kita miliki. Tidak, Yosua tidak mengatakan itu. Tapi sebelum dia artinya mau mengajak bangsa itu, sebelum kita membuka hal baru di sini, lihatlah ke belakang. Lihat apa yang sudah kalian lalui. Kenapa Yosua mengajak bangsa itu menoleh ke belakang?
agar mereka mengingat bahwa mereka sampai di titik itu karena Tuhan selalu setia pada janjinya. Tidak ada dia mengingkari. Bangsa itu sampai di titik itu karena Tuhan setia pada janjinya. Sehingga meskipun bangsa itu mengalami banyak peristiwa di padang gurun, banyak tantangan di padang gurun, tapi kesetiaan Tuhan menyertai setiap langkah mereka menghadapi begitu macam ragamnya pergumulan di padang gurun. Sehingga akhirnya mereka sampai. Mereka mengalami begitu banyak peristiwa kehidupan 40 tahun Bapak Ibu. Banyak yang bisa terjadi dalam kurun waktu 40 tahun. Mungkin banyak juga yang sudah kehilangan orang-orang yang terkasih. Tapi dalam segala hal yang terjadi, Yosua mengajak menoleh dengan engkau melihat segala hal yang telah engkau lalui dalam hidupmu. Bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu? Sehingga engkau bisa sampai di titik ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam peristiwa atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah merasa apakah janji Tuhan ini akan dipenuhi atau tidak. Mungkin kita dalam proses penantian sebagaimana bangsanya saat itu yang Tuhan janjikan akan sampai di tanah perjanjian, akan sampai di tanah Kanaan, tapi ternyata memakan waktu berpuluh-puluh tahun dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin kita masih di dalam tahap penantian dan kita tahu bahwa hal yang paling dibenci manusia adalah menunggu, menanti. Dan ketika dipahami demikian, memahami dan mengalami pengalaman yang begitu buruk tentang janji, sehingga membuat kita memahami dan bertanya, apalagi ada hal yang tak kunjung terjadi sesuai janji Allah, maka kita akan berpikir dan berkata bahkan kepada Tuhan, Tuhan di mana janjimu? Tuhan masih akan kau genapi atau tidak janjimu? Mungkin ada yang menantikan kesembuhan sekian lama. Tuhan di mana janjimu? Mungkin ada yang menantikan perubahan anaknya yang masih ternyata belum berubah sikapnya. Tuhan di mana janjimu? Kau katakan Tuhan bahwa Engkau akan menuntun orang-orang. Mungkin ada yang masih kita nantikan sekian lama dari janji Tuhan. Di mana Tuhan janjimu? Maka kita diajak juga mengingat dengan firman Tuhan hari ini memotivasi kita, bukan situasi yang tengah kita hadapi yang harus menjadi fokus perhatian, tetapi mengingat apa yang sudah kita lalui sejauh ini. Itu yang akan membuat harapan kita akan janji itu tidak pernah hilang. Ketika orang atau manusia, Bapak Ibu saudara-saudari sedang menghadapi masalah, pada umumnya masalah itu membuat dia terfokus ke sana dan dia akan mulai mempertanyakan janji Tuhan. Dan dia akan berpikir bagaimana aku bertahan dengan janji Tuhan kalau situasiku begini terus. Maka dengan firman Tuhan hari ini, dengan apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan dalam firman Yosua saat ini, dalam kitab Yosua saat ini, kita diajak untuk menoleh ke belakang. Saat masalah yang kita hadapi saat ini serasa masih menanti janji Tuhan dan membuat kita mempertanyakan janji Tuhan, mari menoleh ke belakang. Mari melihat ke belakang apa yang sudah kita lalui. Apakah kita pernah mengingat apa yang sudah kita terima? Karena manusia cenderung mengingat luka dan rasa sakit dibandingkan kebahagiaan dan kebaikan. Karena itu dikatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Kenapa? Karena manusia cenderung mengingat yang buruk, yang melukai, yang menyakiti dibandingkan kebaikan yang menimbulkan rasa bahagia. Dan karena itu ketika ada masalah yang sedang kita hadapi yang terasa begitu berat, ini sering membuat kita lupa apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apa yang sudah kita lalui bersama Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi peristiwa dalam hidup yang berat, misalnya ada yang kita alami, misalnya masalah ekonomi kah itu,
Bagaimana Tuhan mengatasi begitu banyaknya yang harus kupikirkan, padahal aku ternyata sedang mengalami penurunan penerimaan. Bagaimana Tuhan aku mencukupkan semua? Lihat ke belakang. Bukankah kita pernah mengalami itu? Bukankah kita lahir dari tidak punya apa-apa? Maka kita akan mengingat, dulu aku pernah kok begini. Aku pernah begitu berat memikirkan bahkan untuk makan kami. Aku pernah begitu berat memikirkan bagaimana menyekolahkan anak-anakku, tapi ternyata bisa sekolah semuanya. Tuhan, bagaimana aku menghadapi masalah yang begitu berat ini dengan anakku yang begini Tuhan. Tidak tahu aku lagi bagaimana mengatasinya. Begitu banyak Tuhan yang harus kuhadapi, maka mari melihat ke belakang. Bukankah kita juga pernah menghadapi sebuah peristiwa yang berat dalam hidup? Bukankah kita juga pernah menghadapi situasi yang begitu besar, tapi kita bisa melewatinya? Dengan firman Tuhan hari ini itulah yang dilakukan Yosua. Ketika kita melihat kepada masa lalu, bukan untuk mengingat-ingat dalam rangka untuk sekedar mengingat saja. Tapi ketika kita diajak menoleh ke belakang Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat jejak Tuhan. Lihat jejak Tuhan dalam hidup kita. Lihat apa yang sudah kita lalui, lihat apa yang sudah Tuhan berikan, lihat bagaimana Tuhan memampukan kita, mencukupkan segala yang kita butuhkan, memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi pergumulan, menghapus air mata kita ketika kita tersakiti, mengobati luka hati kita yang begitu dalam. Bukankah kita sudah merasakan itu? Karena itu kalau saat ini kita sedang menghadapi sebuah penantian yang panjang, kalau saat ini masih ada doa yang belum serasa terkabulkan, kalau saat ini ada masalah yang begitu besar, firman hari ini sungguh meneguhkan kita dan mengajak kita kilas balik akan jejak-jejak Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Tuhan menyertai agar kita punya harapan, agar kita terus percaya bahwa itu akan digenapi pada waktunya. Hanya Tuhan yang tahu kapan yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat firman Tuhan hari durasinya begitu panjang, tidak pernah tahu bangsa itu kalau pada akhirnya itu akhirnya terjadi. Mungkin mereka sudah sampai di tahap, ya udahlah jalanin aja. Mau apapun terserahlah Tuhan, mau masuk tanah perjanjian kayak mau masuk, mau nggak masuk, nggak tahu lagi lah Tuhan. Udah terlalu lama kami di padang gurun ini. Mungkin sudah begitu sebagian dari mereka. Kenapa? Karena saking lamanya. Karena itu ketika pada akhirnya sampai mereka, ini adalah sukacita yang begitu besar meluap-luap, karena ini sebuah hal yang mungkin tidak diduga lagi akan terjadi. Kalau dari prediksi manusia dengan hitung-hitungan manusia. Karena itu dalam kehidupan kita, mari kita tidak menganggap cara Tuhan memenuhi janjinya dengan cara kita memenuhi janji kita. Kalau manusia syarat dengan kepentingan, tidak ada kepentingan Tuhan bagi kita. Tidak ada yang mau Tuhan ambil dari hidup kita, orang Dia yang punya. Kalau janji manusia syarat dengan tergantung situasi, Tuhan tidak demikian. Karena Dia juga bisa mengendalikan situasi. Dia yang paling tahu kapan menggenapi, karena semuanya disusun dan dirangkai dalam sebuah pola pikir Allah yang tidak bisa kita jangkau. Jadi bagaimana kita tidak mensejajarkan cara kita memahami janji, cara kita bekerja memenuhi janji dengan cara Allah memenuhi janjinya. Kalau kita mensejajarkan itu Bapak Ibu, kita akan selalu berbenturan dengan Allah. Kita akan selalu berkonflik dengan Allah, dan kita akan selalu tidak percaya kepada Allah, dan akhirnya tidak ada iman yang bertumbuh. Mengapa Allah tidak langsung, apakah Allah nggak punya kuasa untuk langsung meletakkan bangsa Israel, ayo aku keluarkan kamu dari pembuangan Mesir, udah masukin ke sini langsung letakin. Kenapa harus makan waktu 40 tahun berkeliling-keliling? Karena Tuhan bukan hanya mau memberikan atau menibakan bangsa itu, bangsa yang Dia kasihi langsung sampai, tapi yang Dia butuhkan adalah membentuk karakter umatnya. Dalam perjalanan 40 tahun ada yang dibentuk dalam diri umatnya. Ada hal yang hendak Tuhan berikan pengajaran kepada umatnya dalam proses penantian.
Karena itu mari kita juga memahami bahwa proses penantian adalah proses belajar. Proses penantian adalah proses mempelajari kehendak Tuhan. Proses penantian adalah proses pembentukan karakter oleh Tuhan. Karena pada dasarnya hasil adalah nomor sekian, yang paling utama adalah proses. Karena di dalam proses orang belajar banyak hal. Ketika Bapak Ibu saat ini sedang menjabat apapun yang Bapak Ibu miliki saat ini, kalau kita renung-renungkan, bukan itu yang utama. Tapi apa? Bagaimana kita ketika berusaha mencapainya, dari sini kita belajar banyak. Dari proses menuju sebuah pencapaian. Semakin sulit kita capai sebuah hal ini, semakin banyak yang kita pelajari. Itu kehidupan. Maka ketika Tuhan belum memenuhi apapun yang kita rasa sampai saat ini belum terpenuhi dan kita masih menanti, ingatlah bahwa apapun yang kita capai saat ini pun butuh proses, dan dalam proses itu kita belajar banyak hal. Maka anggaplah berarti saya masih mau diajarin sesuatu oleh Tuhan. Berarti ada yang mau Tuhan inginkan untuk dibentuk dalam diri saya melalui proses yang sedang saya jalani saat ini. Maka firman Tuhan hari ini juga meneguhkan kita semua yang masih dalam proses penantian akan janji Tuhan yang kita rasa belum tergenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, agar kita mengingat sebagaimana Yosua menoleh ke belakang, dia melihat semua jejak-jejak kaki Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa itu. Mungkin kalau kita bayangkan saat ini dia kilas balik itu, mungkin dia sudah meneteskan air mata. Karena dia mengingat begitu banyak yang sudah dia lalui, begitu banyak yang sudah mereka hadapi, dan Tuhan benar-benar hadir di sana. Dan karena itu dengan firman Tuhan hari ini dia bisa mengatakan segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang gugur. Ini fakta historis tercatat di Alkitab sebagai kesaksian iman seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka ke tanah perjanjian, bahwa tidak ada janji Allah yang gugur, semua terpenuhi. Maka Allah yang dulu menyertai tidak pernah berubah, Bapak Ibu, karena tidak ada yang berubah dalam Tuhan, tidak sama dengan manusia. Bagaimana Allah menyertai kita dari hari-hari yang sudah berlalu, ingatlah Allah itu tidak berubah. Ke depan apapun yang kita jalani, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, anggaplah sebagai sebuah proses pembentukan pelajaran dari Tuhan dalam rangka membentuk karakter kita, sehingga akhirnya nanti ketika kita sudah sampai kepada titik di mana apa yang Tuhan janjikan itu tercapai, kita juga bisa menoleh ke belakang dan mengatakan, ternyata benar, ternyata janji Tuhan selalu terpenuhi. Inilah yang hendaknya kita ingat dan kita percayai dalam kehidupan kita. Siapapun yang saat ini hadir dalam penantian akan apapun, siapapun yang saat ini hadir dalam pergumulan yang sedang dihadapi sebesar apapun, maka firman ini meneguhkan kita, memberikan sebuah kunci agar harapan tidak pernah hilang. Lihatlah ke belakang, lihatlah jejak kaki Tuhan, dan ingatlah tidak ada satupun janji Allah yang gagal. Semuanya akan diwujudkan Tuhan pada waktu yang terindah yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena pada saat ini kami dapat berkumpul di dalam rumah-Mu. Kami mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kasih setia Tuhan, yang menganugerahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan menghadapi segala pergumulan kehidupan. Dalam rasa syukur akan ingatan akan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, kami memuji-Mu Tuhan. Kami Tuhan juga mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mungkin masih dalam masa penantian, yang mungkin ada pergumulan yang besar, yang mungkin sedang bergumul dengan permasalahan ekonomi, permasalahan anak, permasalahan kesembuhan dari penyakit,
permasalahan penantian akan keturunan, permasalahan apapun di tengah keluarga. Bapa, dengan firman-Mu Engkau mengajak kami pertama menoleh ke belakang. Biarlah kami mengingat segala apa yang telah kami lalui bersama-Mu, agar ke depan Tuhan apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak lupa bahwa Engkau selalu menyertai. Janji-Mu Tuhan selalu Engkau genapi, karena itu biarlah kami mengingatnya Tuhan selalu dalam menghadapi segala apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa, kami percaya akan firman-Mu bahwa janji-Mu selalu terpenuhi, karena itu berikan kami kekuatan Bapa, agar kami selalu Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh iman, percaya penuh kepadamu dalam masa-masa proses pembentukan saat ini. Biarlah kami mengizinkan diri kami dibentuk oleh-Mu sampai akhirnya nanti janji-Mu terpenuhi dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mau sampaikan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah Bapa seluruh jemaat dan majelis jemaat-Mu di HKBP Mampang Perapatan ini, secara khusus yang hadir di tempat ini. Biarlah Engkau berkati Tuhan keluarga satu persatu dalam setiap pergumulan apapun yang sedang terjadi. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, memampukan seluruh keluarga menghadapi segala dinamika kehidupan Bapa. Biarlah Tuhan Kau menyertai, selalu menguatkan dan membuat kami Tuhan selalu mengingat Tuhan akan-Mu, sehingga kami mampu dan kuat senantiasa menghadapi apapun. Bapa, Engkau berkati juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau Tuhan meletakkan tangan-Mu Tuhan atas mereka satu persatu, menanggalkan segala sakit penyakit, memberikan kesembuhan dan pemulihan dan kekuatan melawan sakit penyakit itu, sehingga Tuhan harapan dan iman tidak pernah lenyap, dan kekuatan melawan penyakit itu timbul daripada iman kepadamu, dan selalu Tuhan percaya penuh bahwa segala apapun itu Tuhan, Engkau Tuhan yang campur tangan. Biarlah Engkau menyembuhkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, sehingga Tuhan kami boleh bersuka cita kembali bersama, bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau berkati segala harapan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Harapan akan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, harapan akan kehadiran jodoh bagi anak-anak kami yang kami rindukan untuk berumah tangga, harapan Tuhan akan pekerjaan bagi anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, harapan Tuhan akan apapun yang sedang dirindukan saat ini. Biarlah Tuhan kami mau letakkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Tuhan yang menggenapi, Tuhan Engkau yang mengabulkan harapan kami, sehingga Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan segala yang terbaik buat anak-anak kami, buat yang merindukan jodoh, buat yang mencari pekerjaan, dan juga buat yang merindukan kehadiran keturunan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau sampaikan segala apapun yang kami minta saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkaulah Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan tahu apa yang terbaik bagi kami. Kiranya Engkau mengabulkan segala harapan kami yang kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Ku tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Ku tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami mewakili segenap Majelis Jemaat HKBP Mampang Perapatan mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, terutama keluarga semua yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati segenap keluarga selalu dalam setiap kehidupannya. Amin. Horas, Shalom.